Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Firel Kansa dengan NIM 25101162200027 dari kelas A2. Nah, saya akan menyampaikan kembali materi yang telah saya bagikan di minggu lalu mengenai fonetik 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan peta konsep yang telah saya buat. Mohon maaf apabila tidak terlalu jelas. Di sini saya akan menjelaskan langsung saja. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu alat ucap. Nah, alat ucap ini merupakan organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya seperti gigi, lidah, bibir, dan seterusnya. Nah, dalam praktiknya terdapat 3 bunyi, yaitu ada apikodental, yaitu gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas, seperti ketika kita mengucapkan huruf T. Nah, dari kata teri, ketika kita mengucapkan huruf T, itu gigi atas dan ujung lidah itu bersentuhan, seperti T. Nah, begitu. Lalu selanjutnya ada labiodental. Labiodental adalah gabungan antara bibir bawah dengan gigi atas, seperti pengucapan pada huruf F pada kata foto. Lalu selanjutnya ada laminopatal. Laminopatal ini gabungan antara daun lidah dengan langit-langit keras, seperti pada huruf C pada kata cari. Nah, selanjutnya ada proses pembunyian bahasa. Proses pembunyian bahasa. Bahasa terjadi karena adanya getaran pita suara sebab tertiup udara dari paru-paru yang kemudian diteruskan keluar lewat mulut atau hidung. Nah, ada 4 macam posisi pita suara, yaitu ketika pita suara terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup. Tempat terjadi bunyi disebut tempat artikulasi. Nah, dalam alatnya itu disebut sebagai artikulator. Dalam proses ini, artikulator aktif akan menyentuh artikulator pasif. Contoh seperti bibir bawah merapat pada bibir atas, maka akan terjadi bunyi bilabial seperti B, P, dan M. Nah, lalu ada juga bibir bawah merapat pada gigi atas, maka akan terjadi bunyi labiodental seperti F dan P. Yang terakhir ada ujung lidah merapat pada gigi atas, maka akan terjadi bunyi apikodental seperti T dan D. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa dalam kajian fonetik ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada vokal, konsonan, diftong, dan cluster. Vokal, seperti yang kita ketahui, terdiri dari A, I, U, E, O, dan ada juga E. Nah, vokal dihasilkan tanpa adanya hambatan. Lalu ada konsonan yang terdiri dari B, C, D, L, M, N, K, H, dan seterusnya. Ini dihasilkan dengan adanya hambatan pada aliran udara yang disebabkan oleh alat ucap. Lalu juga ada diftong, yaitu gabungan 2 huruf vokal seperti AI, AU pada kata pantai dan pulau. Yang terakhir ada cluster, yaitu huruf konsonan 2 atau lebih yang berurutan dalam satu kata, dalam satu suku kata. Nah, seperti contohnya pada huruf K dan L pada kata klinik atau SKR pada kata skripsi. Selanjutnya kita masuk ke unsur suprasegmental. Suprasegmental ini adalah fitur bunyi bahasa yang menyertai atau memengaruhi seperti tekanan, nada, intonasi, dan jeda. Nah, dalam studi biasanya dibedakan menjadi 3 tekanan, yaitu ada tekanan atau stres, nada atau pitch, dan jeda atau persendian. Nah, tekanan menyangkut masalah keras lunaknya bunyi, sedangkan nada berkenan dengan tinggi rendahnya satu bunyi. Nah, nada memiliki beberapa tanda seperti nada naik, nada turun, nada naik turun,
dan semacamnya. Nada juga dibedakan menjadi 4 macam, seperti nada yang paling tinggi itu diberi tanda dengan angka 2, nada yang paling tinggi itu biasanya diberi dengan tanda dengan angka 4. Lalu juga ada nada tinggi yang diberi tanda dengan angka 3. Lalu juga ada nada sedang atau biasa yang biasa diberi tanda dengan angka 2. Yang terakhir ada nada rendah yang diberi tanda dengan angka 1. Selanjutnya ada jeda atau persendian. Jeda atau persendian ini biasanya berfungsi sebagai batas antar satuan bahasa. Nah, jeda dapat bersifat penuh dan juga dapat bersifat sementara. Biasanya dibedakan menjadi sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam biasanya itu diberi tanda tambah. Contohnya pada kata ambil. Nah, pada kata ambil bisa dibagi menjadi am plus bil. Nah, begitu. Sedangkan sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar. Yang pertama ada jeda antar kata dalam frasa. Ini diberi tanda berupa garis miring atau garis tunggal miring seperti ini. Lalu juga ada jeda antar frasa dalam klausa itu diberi tanda berupa garis miring ganda seperti ini. Lalu juga ada jeda antar kalimat dalam wacana diberi tanda berupa garis silang ganda seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada silabel, yaitu suku kata atau satuan ritmis terkecil. Nah, struktur dasarnya ini meliputi onset atau konsonan awal, lalu juga ada nukleus, inti vokal, dan koda konsonan akhir. Nah, pada silabel terdapat tanda plus sebagai batas silabel dalam sebuah kata. Contoh pada kata makan. Nah, makan pembagiannya akan berupa ma plus kan. Lalu onset pada makan itu terdapat juga onset, nukleus, dan koda. Misalkan pada kata ma ini berupa onset. Lalu M itu berupa onset karena merupakan konsonan awal. Yang kedua itu ada nukleus atau inti vokal, tetapi pada akhirnya tidak ada koda, kecuali pada kata kan. Pada kata ka itu ada, pertama ka itu ada onset, lalu ada a nukleus, lalu yang terakhir ada n koda, begitu. Jadi mungkin itu tadi adalah hal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai materi yang telah saya bagikan di minggu lalu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.